Vladimir Putin baru saja dipermalukan langsung di hadapannya di dalam Kremlin. Dalam pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengejutkan, pemimpin salah satu sekutu tertua Rusia baru saja menatap mata sang diktator secara langsung dan dengan kejam mengejek kehancuran total demokrasi Rusia. Tapi penghinaan itu baru permulaan. Marah karena Putin sepenuhnya meninggalkan Armenia selama invasi brutal hanya demi menyelamatkan mesin perangnya yang sedang gagal, Armenia kini secara terbuka membatalkan aliansi mereka dan berlari langsung ke pelukan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Versi NATO milik Kremlin secara resmi telah runtuh dan Putin tidak punya siapapun untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Berikut detailnya. Kemarin Putin mengundang Perdana Menteri Armenia ke Moskow untuk memperbaiki hubungan setelah Rusia mengkhianati Armenia. Namun semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Putin. Perdana Menteri Armenia mengejek Putin secara langsung. Dia mengejeknya tentang media sosial yang diblokir di dalam Rusia dan hilangnya demokrasi. Silakan dengarkan sendiri. Mengenai proses politik domestik kami, Anda tahu, Armenia adalah negara demokratis, masyarakat yang demokratis, dan kami praktis selalu memiliki proses politik. Dan ini sudah menjadi hal yang normal bagi kami. Sesuatu yang biasa. Dan faktanya, 2 kali setahun kami mengadakan pemilihan tingkat kota. Mereka juga sangat dipolitisasi karena sebagai hasil dari reformasi politik kami, orang-orang memilih partai politik atau menolaknya. Orang-orang memilih partai politik atau menolaknya. Maksud saya, ada warga kami, meski tidak terlalu banyak, yang berpikir bahwa ada terlalu banyak demokrasi di Armenia. Tapi ini adalah masalah prinsip bagi kami. Ada banyak negara demokrasi, tapi ini adalah pertanyaan mendasar bagi Media sosial kami misalnya 100% bebas. Tidak ada batasan sama sekali. Banyak warga menganggap ini berlebihan. sekarang. Alasan bagian percakapan ini muncul adalah karena Putin menyalahkan Armenia karena tidak demokratis. Sekarang Putin bukanlah seorang pelawak, jadi saya rasa dia benar-benar serius dengan tuduhan ini. Jadi mari kita lihat apa yang dia bicarakan. Jadi tahun lalu Armenia memenjarakan miliarder pro-Rusia. Putin mengklaim bahwa dia dipenjara hanya karena mendukung Rusia, padahal kenyataannya kisah sebenarnya jauh lebih rumit. Jadi begini, menurut pemerintah Armenia, Rusia menggunakan miliarder ini untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Armenia, melawan Perdana Menteri mereka yang sedang duduk tepat di depan Putin. Dan itulah alasan orang ini dipenjara. Tentu saja, Putin tidak akan mengakui semua ini di depan kamera, tapi cukup lucu melihat dia menguliahi orang lain tentang demokrasi, sementara dia sendiri sudah berkuasa selama 26 tahun. Jadi saya rasa Putin memang tidak punya orang lain untuk disalahkan selain dirinya sendiri ketika dia menerima penghinaan ini. Namun, ini bukan masalah terbesar Putin dari pertemuan itu. Salah satu proyek kesayangan Putin adalah membangun organisasi setara NATO di negara-negara Uni Soviet, jadi negara-negara bekas Uni Soviet saya kira. Dan Armenia adalah bagian dari organisasi itu. Ini disebut CSTO, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif. Tapi sekarang tampaknya Armenia menyadari bahwa Rusia bukanlah mitra keamanan yang bisa diandalkan. Dengarkan saja apa yang dikatakan Presiden Armenia tentang organisasi ini, langsung di hadapan Putin, omong-omong. Dengarkan. Ketika kami mengakui Karabakh sebagai bagian. Pada saat itu, kami mengakui Karabakh sebagai bagian dari Azerbaijan. Tapi kami melakukannya hanya setelah pimpinan tertinggi Federasi Rusia membicarakannya secara terbuka sebanyak 2 kali. Dan kamu ingat, kita sudah membicarakan hal ini berkali-kali. Kami juga tidak pernah menyembunyikan masalah kami dengan CSTO. Kami mengalami situasi sulit pada tahun 2022, dan menurut saya, mekanisme CSTO seharusnya berjalan, tetapi kenyataannya tidak. Dan tentu saja, hal ini menyebabkan situasi yang kita alami dalam hubungan kami dengan CSTO. Saat ini kami tidak berpartisipasi dalam kegiatan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO. Karena alasan yang sederhana. Kami masih belum bisa menjelaskan kepada rakyat kami, warga negara kami,
Mengapa CSTO tidak bereaksi dan tidak bertindak meskipun ada kewajiban yang tercantum dalam Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif? CSTO согласно договору об Организации о коллективной безопасности. Sekarang, sebelum saya memberikan kalian lebih banyak konteks tentang bagaimana Putin mengkhianati Armenia, saya ingin mengingatkan kalian untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar sangat membantu kami. Jadi, mari kita mulai dari awal. CSTO adalah jawaban Rusia terhadap NATO. Janjinya sangat mirip. Serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua, mirip NATO. Tapi lihat saja anggota organisasinya. Di puncaknya ada Rusia, lalu kita punya Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Sekarang, saya tidak bermaksud tidak menghormati negara-negara ini, tapi sepertinya daftar anggotanya tidak sebanding dengan daftar anggota NATO. Namun demikian, CSTO didirikan pada tahun 2003, tapi sebenarnya tidak terlalu aktif sampai tahun 2022. Penempatan pertama terjadi di Kazakhstan pada Januari 2022. Protes besar terjadi di negara itu akibat harga bahan bakar dan berujung ricuh. Inilah saat CSTO diaktifkan, pasukan Rusia dikerahkan, dan perdamaian dengan cepat dipulihkan. Sebenarnya ini berhasil, tapi hanya sekitar 7 bulan saja. Jadi pada bulan September 2022, CSTO diaktifkan lagi, kali ini oleh Armenia. Azerbaijan telah menyerang wilayah yang sangat-sangat diperebutkan selama 30 tahun terakhir ini. Ini adalah wilayah Nagorno-Karabakh. Sekarang kita tidak akan membahas kerumitan masalah ini, tapi hal yang perlu kita perhatikan untuk video ini adalah bahwa Armenia adalah anggota organisasi ini, CSTO. Dan itu berarti jika Azerbaijan menyerang wilayah yang dianggap milik Armenia, Rusia dan CSTO harus turun tangan dan membantu Armenia. Bagaimanapun juga, inilah janji utama dari CSTO, mirip seperti NATO dengan pasal 5-nya. Tapi sayangnya, kalau kalian ingat, pada Februari 2022, Putin meluncurkan operasi militer khusus 3 hari ini. Dan pada bulan September, 3 hari itu masih berlangsung. Jadi Rusia benar-benar tidak punya kapasitas untuk campur tangan melindungi Armenia. Jadi ketika CSTO diaktifkan, Rusia pada dasarnya menolak. Dan bagi Armenia, ini adalah pengkhianatan besar. Sekarang, tentu saja, Rusia juga punya alasan lain untuk tidak melawan Azerbaijan. Lihat, Azerbaijan didukung oleh Turki yang militernya sangat kuat. Dan selain itu, Rusia punya banyak kepentingan bisnis di Azerbaijan. Jadi Putin memang tidak mau terlibat. Tapi sayangnya bagi dia, ini benar-benar berarti kematian proyeknya, yaitu CSTO. Coba pikirkan, apa yang kalian lakukan jika seseorang mengobrol janji manis, tapi ingkar saat kalian butuh? Armenia melakukan persis seperti yang kalian harapkan. Mereka pada dasarnya keluar dari CSTO. Mereka menyadari bahwa Rusia bukan sekutu yang bisa diandalkan, jadi mereka mulai fokus pada pendekatan ke barat. Pada dasarnya mendekatkan diri ke Uni Eropa dan Amerika Serikat. Tentu saja Putin tidak senang dengan hal ini, tapi dia tidak bisa secara terbuka mengatakan kepada sebuah negara bahwa mereka tidak boleh bergabung dengan Uni Eropa. Ini bukan organisasi militer seperti NATO, ini adalah organisasi ekonomi. Jadi dia membuat alasan unik tentang mengapa apa yang dilakukan Armenia itu salah. Dengarkan baik-baik. Dan kami melihat bahwa ada diskusi yang sedang berlangsung di Armenia tentang mengembangkan hubungan dengan Uni Eropa. Kami sama sekali tidak masalah dengan itu. Kami memahami bahwa setiap negara berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungannya. Sejujurnya, izinkan saya terlebih dahulu. Tapi ini harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa berada dalam serikat pabean dengan Uni Eropa dan Eurosec secara bersamaan adalah hal yang mustahil. Itu mustahil menurut definisinya. Dan itu murni masalah ekonomi karena beberapa hal membutuhkan bertahun-tahun kerjasama dan upaya bersama. Perbedaan dalam menilai kelompok komoditas tertentu, pengawasan sanitasi, dan sebagainya. Rusia dan Uni Eropa memiliki persyaratan dan standar sanitasi yang sangat berbeda. Sejumlah masalah lain yang membuatnya menjadi tidak mungkin. Dia bilang, kamu bisa gabung Uni Eropa, tapi tak bisa lagi berdagang dengan Rusia jika melakukannya.
Kini bukan hanya Armenia yang makin dekat dengan Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat terlibat, tidak hanya di Armenia, tetapi juga di seluruh Kaukasus. Tahun lalu Amerika Serikat menjadi penengah perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai atau tidak ingin dicapai oleh Rusia dalam 3 dekade terakhir. Rusia mungkin diuntungkan dari konflik beku, namun Amerika Serikat berhasil hanya dalam 1 pertemuan. Lihat saja. Presiden Amerika Serikat, Presiden Republik Azerbaijan, dan Perdana Menteri Republik Armenia sekarang akan menandatangani deklarasi bersama tentang hasil KTT jalur Trump untuk perdamaian dan kemakmuran internasional. Mereka akan menandatangani 3 salinan berbahasa Inggris. Presiden Amerika Serikat menjadi saksi bagi Presiden Azerbaijan dan Perdana Menteri Armenia yang menegaskan langkah menuju perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Kami mohon agar semua tamu tetap duduk selama penandatanganan dokumen. Sekarang Rusia sangat marah tentang hal ini. Bukan hanya orang di internet atau yang suka membahas politik saja. Ada mantan pejabat pertahanan Rusia yang secara terbuka mengeluh. Di klip ini, Shoigu, mantan Menteri Pertahanan Rusia yang masih dekat dengan Putin, tetap ada di lingkaran politik. Dia menjabat di Dewan Keamanan Rusia, yang merupakan badan tertinggi di Rusia, badan politik di Rusia yang menangani keamanan nasional. Dan dia sangat tidak senang dengan kesepakatan damai ini, sampai-sampai dia tidak mau memberikan pujian kepada Amerika Serikat atas hal itu. Dia mengatakan bahwa ini hanyalah Barak yang ikut campur dalam urusan Rusia dan mencoba menyingkirkan Rusia dari Kaukasus. Dengarkan ini. Menurut saya, justru Rusia yang membantu menyelesaikan hubungan antara Azerbaijan dan Armenia. Rusia adalah faktor penentu dalam stabilitas seluruh Kaukasus Selatan. Jika kita melihat sejarah perkembangan hubungan, praktis tidak ada konflik antara Azerbaijan dan Armenia di bawah naungan Rusia. Dan semua konflik yang muncul dengan cepat diselesaikan dengan bantuan Rusia. Sayangnya, upaya beberapa negara barat untuk campur tangan dalam penyelesaian hubungan Armenia-Azerbaijan, dan ini adalah upaya untuk menyingkirkan Rusia dari Kaukasus Selatan, tidak membawa manfaat apapun. Justru sebaliknya, mereka menambah ketegangan, kerumitan, dan ketidakjelasan. Namun bagi Putin, ini bukan hal baru. Dia mulai terbiasa kehilangan sekutu sejak melancarkan operasi militer khusus 3 hari. Dia kehilangan Suriah, dia kehilangan Venezuela, dia mungkin akan kehilangan Iran, dan sekarang tampaknya dia juga kehilangan negara-negara bekas Uni Soviet.